السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله. الحمد لله الذي هو الظاهر والباطن المحيط بكل شيء بعلمه. الصلاة والسلام على سيدنا محمد عبده ورسوله وأول خلقه وعلى آله وأصحابه وهم العابدون العاملون المخلصون المجاهدون لإعلاء كلماته. أما بعد، إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، آتني محبتك ومعرفتك. حضرة المكرم المخترم شيخنا ومرشدنا وقائدنا إلى الله إمام المكان وإمام الزمان Syekh Pengarsa Abah yang sama-sama kita hormati dan kita taati, Al-Mukarramin, para mubalighin mubalighah yang terus berjuang memperbaiki diri sendiri, keluarga, umat, menyampaikan bimbingan pemantapan tarikat kepada yang sudah mendapatkan talqin, juga terus berupaya mendakwahkan tarikat kepada mereka yang belum dengan segala cara dan upaya. Hadirin hadirat kaumul muslimat, muslimin wal muslimat, ikhwan akhwat yang saya hormati. Baik. Bersyukur kita semua di dalam melaksanakan dinul Islam ini diberi petunjuk untuk menemukan onderdil ibadah secara sempurna. Onderdil. Sebuah mobil bisa jadi mogok bukan karena hilang semua onderdil, tetapi satu saja onderdil hilang, bisa mogok mobil tersebut. Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Andes Jujun Yunaidi Mubarak kemarin di Pondok Pesantren Darul Rahman sudah menyampaikan informasi tarikat kepada khalayak ramai. Mudah-mudahan umat tersebut mendapatkan hidayah. Terima kasih Pak Ajengan Jujun. Al-Mukarram Ustaz Muammar Z.A. sebagai disebut The King of Qori Indonesia, ya. Rajanya Qari di Indonesia. Beliau sebagai ketua IFQOH mudah-mudahan diberi taufik oleh hidayah untuk ingin mendalami tarikat, khususnya dari Suryalaya. Berharap boleh. Saya mengharapkan itu pendekatan sudah dilakukan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Ghaus Saifullah Al-Maslul. Sering kari-kari dari IFQOH tampil di mimbar ini. Mudah-mudahan pucuknya itu sudah kami sampaikan dengan dialog. Sengaja saya membentuk di Sukabumi tim Zauqus Sima. Di Indonesia boleh saya menyebutkan belum ada. Kalau semaan mendengar orang menghafal Quran sudah jalan. Kebanyakan di Jawa, di pesantren-pesantren hifz Quran. Tetapi kalau Zauqus Sima, orang yang mendengarkan dengan tembus rasa, mungkin baru ada di lingkungan orang-orang bertarikat, tetapi belum terpasarkan kepada umum.
Jadi kita mendengarkan Al-Quran dengan memahami apa yang dibaca di dalam terus menghidupkan zikir khafi. Ketika wakaf tidak dilarang di Suryalaya menjawab dengan lafaz jalalah. Tadi pun ibu saya dengar dan bapak menjawabnya dengan lafaz Allah. Mohon itu tidak disebut menjaharkan khafi ya. Jangan. Pengarsa Abah semasa beliau secara fisik berada di mimbar utama, sering saya mendengar beliau bila mana qari wakaf, beliau menjawab dengan penuh mendalam Allah. Karena beliau faham apa yang dibaca dan hatinya tembus kepada Allah. Kalau qurra, ahli-ahli tilawah Al-Quran sudah mendalami terikat, maka dia akan lebih tajam daripada penceramah. Saya punya statement itu. Ini kajian ini. Lebih tajam. Kenapa? Begitu dibacakan, paham gak paham, isinya tembus ke dalam hati orang. Ittaqullah, bertakwalah orang. Wazaru zahiral ismi wa batinahu, jauhi dosa. Maka mereka akan menjauhi dosa. Itu kekuatan tilawah. Maka di dalam khotaman, di dalam tawasul, a'immatil mujtahidin wal ulama'il amilin wal fuqaha'i wal muhaddisin wal qurra'i al mukhlisin. Hadirnya para ahli tilawah itu bukan kemauan dengan jajan dengan gawas, bukan. Tapi kan dihadiahi tiap saat. Wal qurra'il mukhlisin. Apa yang dulu aja qurra'nya. Sekarang juga terus dihadiahi. Di situ enggak disebutkan al-ahya'i minhum faqat atau al-amwati minhum faqat, yang sudah mati saja. Enggak pakai kaid. Ini hadirin, Masya Allah. Kalau ditinjau pakai ilmu, Suryalaya ini lautan yang maha luas. Lautan yang tanpa tepi. Karena itu, saya yang bodoh ini boleh berharap, jangan sempitkan. Jangan mengukur Suryalaya dengan sebatas otak kita yang buta, yang bodoh. Dunia diukur ku batok atau puguh ripu. Nakarna teh jadi seetik teuing. Takaran Suryalaya adalah lautan luas. Metodenya sangat luas. Karena itu saya tertarik setelah khidmat belajar membacakan Miftahus Sudur di Nurul Ulum maupun di Nurul Asrar. Boleh barangkali saya yang awam ini ikut tabarruk, ingin membaca dan sedikit menyimak tentang tafsir tambih. Miftahus Sudurnya sudah tamat, alhamdulillah, dibaca, diterjemahkan, diterangkan kepada hadirin semua. Juz 1 dan 2, ya tamat selintas saja begitu. Masih harus diulang lagi, tapi ingin rasanya saya menyelingi, menasihati diri sendiri dengan tambih Pangarsa Abah Sepuh yang ditandatangani oleh Pangarsa Abah. Bismillahirrahmanirrahim. Tambih itu bahasa Arab sebenarnya. Sulasi mazid warna 1 bab 1 bab 2 maaf. Sulasi mazid, ini untuk para mubalik boleh memahami ini. Tambih itu ialah segatnya masdar sulasi mazid warna 1 bab 2. Nabbaha yunabbihu
tambihun. Fa'ala yufa'ilu taf'ilun. Tambihun. Dia muta'addi. Arti muta'addi dilakukan oleh seseorang dan tembus pada orang lain. Mantap disebut pepeling, pangeling, ngeling. Di dalam lingkungan pendidikan TKN Suryalaya ini menjadi sesuatu yang sangat inti. Al-Quran, tambih, tawasul, dan manqabah. Ini yang sakral. Karena itu di pesantren Darul Rahman kemarin kita lakukan di masjid. Insya Allah barangkali yang hadir di masjid ya kira-kira 2000 adalah. Betul dauhan pangarsa Abah. Pangarsa Abah ketika saya menyampaikan pangarsa manawi kawidian hoyong diajar manakiban. Karena beliau ucapannya bukan ucapan mulut, tapi ucapan hati yang in huwa illa wahyu yuha. Beliau menyampaikan kepada saya, "Mahi masih kita gejen." Saya yang bodoh, pakai otak terus ngomongnya. Kok gak cukup, baru aja akan mulai disebut gak cukup. Gimana ini? Dalam hati. Betul, baru satu kali mulai 9 kali 12 meter masjid kami tidak cukup. Menghadap lagi Abah, laras pidawuh pangarsa Abah, tecekap, gedeane, tambahkan lagi, sekarang ditambahkan menjadi 22 kali 18 meter, nggak cukup juga. Ya. Itu saya istilahnya nonton karomata aja, enak. Dulu sebelum belajar tarekat rasanya itu jejen. Orang dari mana-mana datang muru aja dengan jejen. Sekarang setelah belajar dikir apa? Kita nonton aja, khodim aja, melayani aja. Mudah-mudahan doakan agar ikhlas ya. Yang suka mengganggu itu hilang ikhlas. Dihormat orang merasa aku lebih dari orang lain. Melihat orang lain yang kelihatannya menurut mata salah dimutlakan salah. Tanpa kajian dulu, tanpa penelitian dulu, itu mengganggu itu, kesombongan itu. Ya, berhati. Mari kita berhati-hati. Kalimat tambih adalah peringatan-peringatan. Mengapa kita harus terus sering mendengar tambih? Tidak bosan-bosannya setiap manakiban didengarkan dengan khusyuk, tawadhu. Saya ungkap dua hal saja, dua sisi saja di sini. Satu, karena tambih adalah peringatan. Di jalan raya, kanan kiri selalu ada rambu lalu lintas. Mun ku ajengan jujun dilalangkeun, lalu cek jelema lintas lalang. Pinter maneh sama. Ifham teh cek ahli mubalik mah. Lalu kenapa? Karena orang suka lupa. Ada tombaknya yang belok-belok, ujungnya ke atas. Apa itu maksudnya? Tanjakan berbahaya. Tombak, ujungnya ke bawah, belok-belok. Pudunan, berbahaya. Di Cadas Pangeran dulu bahkan ada rambu-rambu yang besar sekali, 2 kali 2 meter kalau tidak salah. Gambarnya apa coba? Tengkorak. Pakai merek awas maut di depan Anda. Itu adalah peringat. Itu tambih semua itu. Mereka usulkan ke polisi, tambih. Gitu. Kartas Bu, Pak Jejen rada ilmiah mengesan nih ngawangkungna. Mengesan. Ya. Oh, jadi enak nggak banyak tambah, banyak peringatan? Enak, jadi banyak diingatkan.
Begitu sedang lari 80 km per jam, lihat di depan ada rambu-rambu, rem, ganti gigi. Dari 4 pakai 3 supaya nahan. Waduh, gak kuat juga di nagreg, turun pakai 2, krek. Maklum, bekas kenek jadi apal. Tambe. Peringatan. Jadi kita bersyukur digabungkan oleh Allah bersama sebuah lembaga pendidikan yang sangat memperbanyak peringatan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya pangeling-eling ti pangarsa guru almarhum. Pangeling-elingnya tambah, kalimat pangarsa adalah sebuah kalimat penghormatan di dalam bahasa daerah Sunda sebagai sesuatu yang memiliki unsur takzim, mengagungkan. Terkadang ada pihak lain yang mengomentari, lihat kultus individu. Tuh tanyakeun, nah dewa teh nyebutna ge pangarsa. Da teu kaabotan kasadayana ge nyebut pangarsa. Nganu disebut sing rumasa meujeunna henteu. Sakitu wungkul. Temongan. Kudu kadinya jangan nyodokna kudu kadinya. Ilmiah, tidak emosi. Sok ketembung, kurang nyebut jo. Bismillahirrahmanirrahim. Hayo ngomong saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Hing pangersa apa di bumi. Tuh dina surat ke bapak nyebut pangersa. Hah? Udah. Sok, deui hing pangersa neneng di bumi. Kakak bogoh nyebut pangersa. Hing pangersa bapak nu mulia lantaran rek nginjem duit. Geus beda deui harti pangersana. Ini sengaja sudah lama saya tertarik, ya bangun-bangun kudu diobrolkeun. Menasihati diri kalau Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Salam Nasution membuat saja sebuah buku Samudra Tambih, menunjukkan bahwa Tambih adalah samudra, lautan. Ya. Oh, gitu pangersa teh. Teu emong. Murid Suryalaya nyebut pangersa ka sararea. Simkuring ka para kiai di Sukabumi pangersa sadayana. Pangersa Kiai Haji Mutrika Hanafi, pangersa Kiai Haji Abdullah Mukhtar, pangersa Kiai Haji Fakhrudin Masturo. Pangersa. Kamu alim laletik kiari hayang disebut pangersa kuing disebut. Ngan aya nu disebut pangersa teh naik kumis ka luhur. Itu katingali ta syukur ge henteu sia. Nyuriti, nyaho nyuriti. Asa nerjemahkeunna na nyuriti. Kalau nyur-nyuran juga disebut pangersa teh. Jelema nu kitu teu kuateun disebut pangersa. Nya teu kuat. Lamun dihormat urang boga rasa leuwih ti batur ngaranna teu kuat. Mentak hampura mun teu disebut. Teu stabil lah cika-cika jujurna irung. Ini ayo marukan istilah pangersa dina tarekat sama dengan di luar tarekat. Oh beda Pak Bita. Di lingkungan tarekat orang disebut pangersa itu ujian. Ujian itu ujian dari Allah langsung melalui lidah manusia. Anda dengan enak nyebut mangga waktu disangakeun ka pangersa Wakilut Talqin Kiai Haji Jejen. Wah, eta capek na ngurus hate. Kuateun ngesang teh disebut gitu. Teruskeun apa kerjaan gawas pangersa. Kesang lu teh kesang mangan hate. Power. Naik we saeutik merasa kalau begitu aku lebih daripada kamu, terbakarlah kami. Hancur, hangus.
Tip bebet di alam laut, mebet ke alam dunia. Sabaraha triliun kilometer mebet. Nanti kadang beledug nawe da jelema toreka kabeh. Capek. Nahan penghormatan. Lebih nikmat dihina daripada dipuji. Orang belum belajar tarekat, enaknya dipuji. Mantap, saya terpuji, dah yang dipuji. Yang belajar tarekat tidak menolak puji. Silahkan orang memuji. Kelakuan dan akhlak harus terpuji. Kalau banyak yang memuji, serahkan pada yang punya puji. Anda kecapna alhamdulillah. Alhamdulillah itu teh ngaliwatkeun puji. Beda dialek nage. Aksentuasinya lain. Oh, Bapak hebatnya. Alhamdulillah saya sih. Wah, nyelap. Nah, diajar tarekat, Bapak hebat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, bagi Allah, bagi Allah, bagi Allah. Bukan untuk saya, bukan untuk saya, bukan untuk saya. Sekali orang yang dihormat di dalam tarekat dicium tangannya oleh orang lain, tergantung dia perasaannya bagaimana. Kalau dia merasa bahwa dia lebih tinggi daripada orang lain, yang ada pada dia habis disedot orang. Kadetong sok nyolongkorong keur muni hayang dicium leungeun ku batur. Ditolak entong deui. Jangan ditolak. Kita dipercaya untuk menyalurkan rahmat Allah melalui guru mursyid, melalui kita yang goblok ini kepada dia. Jangan ditolak, silakan aja. Yang penting hati sing kuat kaluhur. Paham ya? Wakil talqin mubalik pengurus yayasan sok dicarium heuh ku jelema. Mudah-mudahan obrolan ini manfaat. Pangeling-eling ti pangersa karek pangersa teh. Guru. Kami bisa baca jasa saha cek budak. Karena guru. Ai sakadar guru, semua yang memberi pengetahuan itu guru. Jangan sekali-kali ada kalimat bekas guru. Mudah-mudahan saya tidak sombong kalau saya mengatakan di sini. Kadang saya lewat pakai mobil, cek urang lemur mah mahal 100 juta telah. Saya turun dari mobil dan cium tangan. Kepada siapa? Pak Usman di Salabintana. Usman, guru SD. Tapi saya nyebut guru SD. Dialah yang memodali saya. Tahu ABCD. Sampai hari ini. Guru-guru SD, guru. Hati-hati. Rumus di bidang perbarokahan, kalau kita punya guru 100, lalu kita tidak baik kepada satu, dari yang 99, mampet semua. Itu aturan main di bidang perbarokahan. Tidak ada bekas guru. Semua yang memberi ilmu kepada kita adalah investor-investor yang memodali kepada diri kita sendiri. Sengaja saya bahas begini supaya kita tidak ada istilah putus guru. Mengapa tambihnya yang dibaca selalu dari beliau Asy-Syaikh Waliullah Syekh Abdullah Mubarak bukan menolak tambih yang lain, tidak menolak nasihat dari yang lain, tetapi karena kita sedang belajar thariqahnya di jalur Qadiriyah wan Naqsyabandiyah yang dikembangkan di Pondok Pesantren Suryalaya yang pendirinya adalah almarhum Pangersa Abah Sepuh, maka kita menggunakan tambih yang itu dan pakai dan memang setelah dikaji setiap kalimat alinea, kalimat, kalim dalam bahasa ini sudah mencakup semua urusan kehidupan manusia, dunia dan akhirat. Ini falsafah. Ya. Sudah menjadi falsafah filosofi. Bukan berarti sudah punya tambah tidak boleh baca Quran. Kan ada di salah Pak. Iya, orang suka tambah. Aku udah baca Quran dari.
Ini side effect ada aja. Bukan begitu. Intisarinya tercakup di dalam tamrin. Almarhum. Almarhum dua dimensi. Bisa almarhum menurut lugawi, orang yang sudah wafat disebut almarhum. Tetapi almarhum secara maknawi tidak harus sudah wafat. Karena marhum itu bahasa Arab. Akar katanya dari rahimah. Rahimah artinya menyayangi. Rahim yang menyayangi. Rahim yang menyayangi. Marhum yang disayangi. Yang dikasihi. Karena itu saya mohon doa kepada ikhwan semua. Mudah-mudahan Pak Jejen jadi almarhum. Berat amina. Aing Allah Pak Jejen. Maha cina beratnya. Salah satu aset Suryalaya nu diperlukan jajan almarhum. Da almarhum lain almarhum cek Jawa Barat saya mah. Almarhum cek bahasa Arab. Semoga dikasihi Allah. Bahasa Arabnya adalah kesenya ngagucak-gucak almarhum. Kultur yang sulit. Saya ulangi. Rahimanya rahimun anunya marhumun dipikanya rahimah. Rahimun anu